Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah adada khalqih. Alhamdulillahi wa bihamdih midada kalimati ridho nafsih zinata arsyih. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita masuk pada materi kajian, kita asah qalbu kita bersihkan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima mujahadah kita dalam membersihkan qalbu sampai kita nanti kembali kepada Allah biqalbin salim, dalam keadaan hati kita selamat. Karena yang kita bawa pulang menghadap Allah adalah hati yang salim, selamat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, para wali, khususnya guru-guru kita yang mengajarkan zikir ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita kuatkan lagi, perbaharui syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersalawat kepada Nabi SAW biar muncul rasa cinta dalam hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan menghayati, dengan rasa rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa
Mari kita mohon ampun kepada Allah, istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah ya Rahman ya Rahim, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya Rahman ya Rahim, astaghfirullah ya Rahman ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam spiritual modern ketika kita bangun subuh itu kondisi otak kita berada dalam gelombang alfa. Gelombang alfa itu mendekati gelombang gamma. Dalam ilmu tarekat kita berada dalam kondisi tenang. Ya. Setelah kita berada dalam kondisi tenang rohani, terbukalah pintu alam nurani, alam yang lebih halus, lebih tenang lagi, lebih hening. Apabila kita melakukan aktivitas yang baik, maka otak kita akan merekam alam bawah sadar kita. Jadi untuk memformat ulang alam bawah sadar kita agar dia bekerja
sering-seringlah berbuat baik, berzikir, ingat Allah terutama setelah bangun tidur dan ketika mau tidur. Itu posisi kita dalam posisi gelombang otak kita dalam posisi tenang, hening. Jangan biasakan anak-anak bangun tidur main game. Jangan biasakan lihat HP, nonton film. Nanti rusak hati dan otak kita disebabkan kita merekam, daya rekamnya sangat kuat di waktu-waktu itu. Pagi ini kita akan membahas lanjutan dari kenapa kita harus berspiritual. Ini langsung kepada materi inti dari kenapa harus berspiritual. Di dalam ilmu spiritual Islam, berspiritual ini, kalau boleh saya katakan, agama ini sebenarnya intinya spiritual. Agama tanpa spiritual hampir bisa dipastikan tidak ada artinya. Maka orang yang diutus, para nabi, para rasul, semuanya ahli spiritual tingkat tinggi yang mendalam. Ya. Sebab ajaran spiritual itu mengajarkan kepada kita perjalanan ruhani, dari mana ruh kita datang, di mana dia sekarang, kemana kita akan pulang. Spiritual itu mengajarkan kita mengenal perjalanan hidup, mengenali Allah, ma'rifatullah, siapa yang kita sembah. Sehingga kita kalau sholat, kita paham rasa kita yang ada dalam kolbu, hati kita itu kita arahkan kemana. Ya, kalau kita tidak belajar spiritual, nanti hati kita itu bisa lari ke sana kemari. Gak tahu dia mana yang disebut dengan Allah itu, diarahkan kemana hati itu. Karena tidak ma'rifat, tidak kenal Allah, maka hati itu akan pergi ke sana kemari. Karena dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Karena dia tidak mengerti ke arah mana dia harus menghadap. Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu, wajah zatmu ya Allah. Tapi karena dia enggak kenal Allah, maka hati itu tidak menghadap ke Allah. Maka terbanglah dia ke sana kemari, ke sana kemari. Dan kalau kita tidak belajar spiritual seperti ini, maka sepanjang hidup kita nanti sangat dikhawatirkan kita mati dalam keadaan tidak mengenal Allah. Maka ruhani kita menjadi tercela. Maka di dalam ilmu spiritual ini ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, kekayaan atau minimal dicukupi. Ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa spiritual kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup dunia akhirat. Yang pertama, spiritual Islam ini bisa menghasilkan hidup tenang. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah salah satunya menikmati hidup. Pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Adam, qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau di sorga ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, nikmatilah sorga ini, makan sesukamu. Cuma jangan sentuh buah khuldi, satu saja. Artinya yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Adam setelah diciptakan adalah menikmati kehidupan. Kita dihidupkan ini salah satu tujuannya bagaimana kita bisa hidup nikmat, tenang, bahagia, damai, berkelimpahan atau minimal dicukupi Allah. Ini kalau nggak dapat kita berarti kita nggak temukan sorga. Di dunia ini ada sorga, di akhirat ada sorga. Barang siapa tidak temukan sorga di dunia, jangan berharap temukan sorga di akhirat. Barang siapa tidak mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, kemuliaan dengan takwa, keberlimpahan atau cukup, jangan berharap di akhirat kita akan mulia. Ya. Kunci tenang apa? Tujuan kita hidup tenang, bahagia, damai, berkelimpahan, cukup. Apa yang menyebabkan kita tenang? Kunci tenang adalah zikir.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu kalau mereka ingat Allah, berzikir, hati mereka tenang. Kenapa? Karena memang yang buat kita ruhani kita tenang itu zikir. Beda bersenang-senang dengan hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu dengan tenang, nyaman, beda. Zikir itu menghasilkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Makanan ruh kita itu adalah zikir. Maka orang yang berzikir dalam hadis sahih Bukhari, Muslim disebut orang yang ruhnya hidup. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkur kamasali hayy wal mayyit. Orang berzikir ruhnya hidup. Dia bisa melihat, menyaksikan Allah. Tapi orang yang tidak berzikir, dia mati, dia gelap. Kematian, kegelapan sama dengan kebodohan. Kegelapan itu adalah kesulitan hidup. Zulumat, tidak ada ketenangan, tidak ada yang bisa kita lihat di bumi ini tanpa terang, tanpa cahaya. Cahaya itu adalah zikir, cahaya itu adalah ilmu yang menerangi hidup kita. Maka makanan roh itu adalah zikir dan ilmu. Semakin banyak ilmu kita, semakin jauh kita dari berbuat kesalahan-kesalahan yang banyak. Tapi apabila kita tidak punya pengetahuan yang banyak, maka yang membuat kita melakukan banyak salah adalah karena kekurangan ilmu. Maka ruh itu dijaga dengan zikir dan ilmu, ditenangkan dengan zikir, dipelihara dengan ilmu agar dia tidak kotor, tidak melakukan banyak kesalahan. Dan kalau kita sudah banyak berzikir, hidup tenang, nah jiwa, ruh, jiwa yang sudah bersih dengan zikir inilah nanti yang kita bawa pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Ini sama-sama menggunakan kata itmainnul. La bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah. Tatmainnul qulub, satu akar kata. Jadi jiwa yang penuh dengan zikrullah, penuh zikrullah, dia bersih, dia tenang. Jiwa yang seperti inilah nanti yang dipanggil oleh Allah kembali menghadapnya. Kalau kita tidak tenang, tidak damai, maka kita tidak termasuk dalam kelompok yang dipanggil dalam ayat ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali engkau kepada Tuhanmu dengan ridho, baru kita diridhoi. Kenapa kita bisa tenang? Karena rajin berzikir. Maka Imam Ghazali dalam bab zikir menjelaskan semua ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita, intisari ibadah itu adalah zikrullah. Maka ibadah tanpa zikir dia kosong. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir. Ya, berangkat kita haji, disuruh berbekal, bekal takwa. Takwa itu selalu ingat Allah, selalu taat Allah. Ihfazillah yahfazaka, jagalah Allah, Allah akan jagamu. Ihfazillah tajidhu tujahid, tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan melihat, engkau menyaksikan, zikir menyaksikan, engkau menyaksikan Allah selalu berada di hadapanmu, bersamamu. Wa dzkurullah dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kadzikra abaikum, seperti ayahmu Ibrahim berzikir ketika melaksanakan haji. Au asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi. Jadi ketika kita melaksanakan haji disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Ketika kita mengeluarkan zakat, karena kita zikir ingat Allah. Ini perintah Allah. Maka seluruh ibadah itu ada di dalamnya niat. Wajib, niat itu bahagian dari zikir qalbu. Mengingat Allah di dalam qalbu kita. Kita berbuat karena Allah, untuk Allah, disertai Allah.
Kan itu sebenarnya inti dari niat itu. Bismillah, dengan nama Allah. Aku berbuat ini karenamu ya Allah. Darimu rezeki ini ya Allah. Untukmu ya Allah. Untuk agamamu, membesarkanmu ya Allah. Itulah niat sebenarnya. Maka segala sesuatu dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, dengan engkau, karena engkau, untuk engkau, bersama engkau. Maka kalau kita banyak zikir, dipastikan hidup kita tenang. Ya, ditambah lagi dengan banyak ilmu, maham kita diberikan hikmah. Tadi ayat yang dibacakan sangat membuat gemuruh hati kita kan. Amay yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dalam kehidupan ini ada hikmah itu mahal. Hikmah itu kita buat bisa tenang. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim penasaran, kaifa tuhil mauta ya Allah? Bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati ya Allah? Awalam tu'min? Apa kau enggak percaya, kata Allah? Qala bala, bukan ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Sebenarnya aku ingin tahu supaya itma'innu qalbi, supaya hatiku tenang, supaya damai. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu membuat kita tenang. Hikmah itu membuat kita damai, tenang. Dapat hikmah kita dari Allah. Maka Ibrahim bertanya cara menghidupkan orang mati, bukan dia tidak yakin percaya, dia ingin tahu ilmunya, caranya. Kenapa? Karena ilmu itu membuat ruhani kita tenang, yakin. Kalau kita yakin sama Allah, ada ilmu ya tenang. Kan itu sebenarnya. Kalau nggak yakin, gerusak-gerusuk. Asyaitanu ya'idukumul faqar. Setan menjanjikan kefakiran, dijanjikannya takut-takutinya kita hidup fakir, miskin. Itulah yang buat kita jahat nanti. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya ada ilmunya. Zikir saja kan. Ingat Allah. Masa kita lebih yakin janji setan daripada janji Allah? Kan enggak betul. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. At-ta'anni minallah wal ujlatu minasyaitan. Maka sikap selalu tenang, ta'anni, tenang, itu berasal dari Allah. Tetapi ujlah, tergesa-gesa, itu berasal dari setan. Kecuali dalam 5 hal. Memberi makan tamu yang menginap, itu kita perlu tergesa-gesa. Ngurus jenazah supaya cepat diselesaikan, ya, menikahkan anak kita yang sudah balik, yang perempuan, udah ketemu jodohnya, segerakan. Menyegerakan membayar hutang, segera bertobat. Sudah berbuat dosa langsung tobat. Kalau terlanjur, jangan ditunda-tunda. Ini yang disegerakan. Selain itu, tergesa-gesa itu bahagian dari setan. Tenang. Maka orang yang rajin zikir hidupnya tenang, gerakannya tenang, tidak gusak-gusuk. Kalau gusak-gusuk itu pertanda masih kuat ego hawa nafsunya. Tenang saja. Yang kedua, kebahagiaan, tenang, bahagia, damai. Bahagia ini salah satu tujuan hidup kita juga. Bagaimana supaya kita hidup bahagia? Ya, Allah memberikan petunjuk dalam Quran, man amila shalihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik itu jiwa kita lapang, rezeki kita melimpah atau cukup dan diberkahi. Ya, batin kita merasa tenang, puas dengan pemberian Allah, puas dengan hidup yang diberikan Allah, puas kita. Meskipun cukup saja, apalagi kaya raya, ada kepuasan batin. Maka orang bahagia itu hidupnya seperti sorga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang bahagia itu hidupnya di sorga hidupnya. Nah, orang bahagia itu hidupnya di sorga, baik sorga dunia maupun sorga akhirat. Jadi bagaimana supaya bahagia? Banyak berbuat amal soleh, berbuat baik.
Maka Nabi memberi kunci unik. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan paling bahagia panjang umur taat kepada Allah. Kenapa Nabi SAW menisbahkan, menghubungkan kebahagiaan sa'adah hidup dengan panjang umur taat kepada Allah? Ini kan bahasa Nabi ini jawami'ul kalim, ringkas tapi padat. Kalau dibahas dia panjang. Nah, setelah kita ini secara ilmu, kalau kita taat banyak berbuat baik, maka energi kita positif, melimpah energi positif kita ini. Karena kita taat kepada Allah buat baik saja, energi positif kita melimpah. Nah, kalau energi positif kita melimpah, maka yang ketarik ke diri kita nanti attraction yang baik-baik, vibration yang nyatu dengan vibrasi kita yang baik-baik, cause on effect. Hukum sebab akibat, sebab kita buat baik yang datang yang baik-baik. Jadi hidup kita dimudahkan. Dan hormon-hormon bahagia kita bermunculan. Hormon bahagia. Karena hidup tenang muncul hormon bahagia baik, energi positif baik. Banyak hormon bahagia, maka kita hidupnya tenang, damai, tidak stres, bahagia. Hidup tenang, damai, tidak stres, bahagia, maka penyakit jauh. Sebab 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Walaupun pengaruh makanan yang tidak baik juga pikiran. Peneliti orang Jepang ini mencontohkan orang gila. Orang gila itu dia makan di luar, kadang-kadang sampah dimakannya, tapi pikiran yang dia nggak mikir, nggak stres, emang udah gila kan, nggak mikir lagi, nggak bisa mikir. Gak sakit-sakit dia, bandel badannya. Nah, kalau kita tidak sakit-sakit, sehat, tidak stres, tidak sakit-sakit, maka insya Allah syariatnya, naturalnya, sunnatullahnya, alaminya panjang umur. Nah, itulah dia. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang banyak energi kebaikannya, tidak stres hidupnya, damai, panjanglah umurnya. Tulul umri fi ta'atillah. Cocok dia kan secara ilmu. Panjang umur taat kepada Allah. Nah, itu bahasa Nabi. Kalau dikaji logis sekali. Sederhana, diringkas Nabi SAW. Man khairun nas qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik yang panjang umurnya, bagus amalnya. Ya itu sama. Orang bahagia seperti itu, Pak. Ya. Tenang, ridho dengan pemberian Allah. Min sa'adati ibnu Adam, ridho bima qadallah. Di antara tanda orang bahagia, anak Adam yang bahagia itu ridho dia dengan Allah. Ridho dengan kodo pemberian Allah Ta'ala. Allah tenangkan dia dengan pemberiannya. Hadis lain menyebutkan arba'um min sa'adah, ada 4 yang menjadi ciri orang bahagia. Al-mar'atul salihah. Ya, karena kita tadi orang baik, al-khabisatu lil khabisin. Perempuan yang jahat dipasangkan dengan yang jahat, attraction, tertarik kepada yang jahat. Laki-laki yang baik dipasangkan dengan laki-laki yang baik, dipasangkan dengan perempuan yang baik. Wat-thayyibatu wat-thayyibuna lit-thayyibat. Maka kalau kita berbuat baik, energi kita baik, spiritual kita bagus, maka nanti kita dikasih istri yang soleha. Karena almar'u ma'aman ahabba, setiap orang dia setara agamanya, kualitas rohaninya dengan teman-teman dekatnya, orang-orang dekat dengan dia. Maka yang nyatu sama kita yang soleha. Maka ciri orang bahagia itu dia dapat istri soleha. Nah, setelah dapat istri soleha, wal maskanul wasi, tempat tinggalnya luas, hatinya kolbunya, tempat tinggal ruh kita itu kolbu, tempat tinggal jasmani kita itu rumah, tempat tinggal ruh kita kolbu, hati kita itu luas, damai, wasi. Ya. Wal jaru soleh, maka tetangga kita pun soleh. Karena kita orang soleh, terhubunglah kita dengan orang-orang soleh, orang baik. Wal markab al-hani, dan kendaraan kita kendaraan yang nyaman, diberikan kita kendaraan yang tak menyusahkan. Ya,
Ya kalau sekarang paling enggak diberi mobil lah. Kerja kita dikasih Allah mobil berangkat sana kemari. Enggak lagi jalan kaki, enggak lagi naik motor panas-panasan. Apalagi kerjaan kita jauh. Allah kasih, Pak. Itu ciri orang bahagia. Allah mudahkan, Allah kasih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis lain menyebut dari Ibnu Abbas, arba'um man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada ciri orang yang ketika kamu lihat ada dalam dirinya, itu ciri orang yang diberikan surga dunia, surga akhirat. Itu ciri orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana bentuk orang seperti itu? Yang pertama, qalbun syakirun. Orang itu hatinya selalu bersyukur. Dalam spiritual modern, kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan qalbu. Qalbu kita ini memancarkan rasa yang kita pancarkan dari qalbu naik ke semesta, ke alam. Maka alam semesta punya hukum. Allah menetapkan hukum sunnatullah. Begitu semesta melihat rasa qalbu kita, rasa syukur itu naik ke semesta, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh, maka semesta akan merespon. Ini qalbunya bersyukur, maka diresponnya dengan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Itu hukum Allah. Apabila kamu bersyukur, kami tambah. La azidannakum. Maka semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat. Tapi ingat, syukur itu harus dengan qalbu yang ikhlas, yang paling dalam. Bukan mulut kita alhamdulillah, hatinya alhamdulillah, enggak, aku pun enggak suka sama itu qalbunya, enggak bisa. Semesta ini enggak bisa dibohongi. Apa yang dipancarkan qalbu kita, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Qalbu kita memancarkan kebaikan, semesta balas dengan kebaikan. Qalbu kita memancarkan rasa iri, dengki, kebencian, semesta balas dengan kebencian. Gak bisa-bisa, itu memang hukum sunnatullah. Itu hukum yang Allah ciptakan di semesta ini, berlaku, berjalan. Maka kalau kita ibadah, kenapa kita ibadah misalnya di waktu di atas jam 12, jam 1, tahajud jam 2, jam 3, jam 4. Itu kalau kita tahajud situ sholat ibadah hening, zikirnya pun nikmat. Kenapa bisa lebih nikmat? Di tengah malam tahajud, ibadah, zikir ketimbang kita zikir habis zuhur atau zikirnya waktu duha, waktu siang, sore. Kenapa di hening malam? Secara ilmu energi spiritual modern, kalau kita beribadah di siang hari, itu siang hari ini orang banyak jaga, tidak tertidur. Banyak orang jaga, banyak orang yang meluapkan kebenciannya, ada yang dendam benci. Jadi aura semesta ini masih penuh dengan kebencian. Berlaga di antara energi negatif positif, banyak masih negatifnya. Tapi di atas jam 12 orang pada tidur semua, qalbunya diam, tidur semua. Maka energi kebencian di semesta hilang, susut. Begitu energi kebencian maka hilang, maka heninglah semesta, heninglah aura langit dan bumi. Maka Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, rahmatnya turun, kita berzikir pun nikmat. Kata Imam Ghazali, gampang kita beribadah di situ. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Mudah kita mengalami panah. Zikir di keheningan malam itu mudah mengalami fana. Sehingga kita bergerak, Allah yang menggerakkan. Kita melihat, Allah yang memperlihatkan. Itulah ilmunya. Maka qalbu itu harus sering bersyukur. Walisanun zakiran, lisan kita sering zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Saya dulu pertama belajar ilmu spiritual di Man 1 tahun 91. Ini salah satu hadis yang saya baca dan disuruh mengamalkan zikir. Minimal dengar telinga kita sendiri berzikir minimal 10 jam sehari. Jalan kita zikir aja, subhanallah, 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 subhanallah.
Dengar telinga, masuk qalbu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 10 jam sehari. Silakan amalkan selama 40 hari. Pasti qalbu kita kebuka. Rasanya, kasyafnya, musyahadahnya akan cepat kebuka. Lisanan zakir. Kalau sudah lisan zakir, qalbu kita bersih, netap dia kuat. Wa alal bala'i, badanun alal bala'i. Badan kita ini nanti kuat menahan cobaan. Jadi ketika kita amalkan itu, badan kita ini kuat, Pak. Suruh kerja mau aja, disuruh sholat ke masjid seperti ngangkat kertas atau ngangkat kapas, badan kita ini enak aja. Kelebihannya di situ. Kita berbuat baik itu enak aja, nggak ada susahnya. Kita kadang-kadang ke masjid kan, aduh ngantuk, aduh capek. Nah kalau kita ngamalkan ini enak aja. Itu pengalaman saya. Ya. Baru wa zaujatun la tabghihi khaunan. Baru dapat istri yang solehah, yang tidak berkhianat. Ini untuk hidup bahagia. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam banyak energi taat, energi kebajikan. Kalau mau bahagia itu, Pak. Kalau mau hidup tenang, banyak zikir, termasuk banyak sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim inna sholataka sakinah. Kalau sedekah dia memberikan sakinah, ketenangan. Kalau zikir memberikan itmainnul qulub, itmainnu dengan sakinah. Ini dekat maknanya kan, mirip. Tenang, damai. Ya. Yang terakhir, salah satu tujuan hidup kita adalah mendapatkan berkelimpahan atau minimal cukup. Dan ini ada dalam spiritual Islam. Apa kuncinya? Kata Allah Ta'ala, walau istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah di dalam tarikat ini, kami akan berikan kau minum air yang menghilangkan dahaga, yang memuaskan. Hampir semua ulama menafsirkan yang dimaksud air yang memuaskan itu adalah kekayaan, ketenangan, kebahagiaan. Ya, karena air itu lambang ketenangan. Energi air itu adalah energi bahagia, tenang. Energi api, energi penghancur, pembakar. Percepatan pembakaran, penghancuran angin. Angin, api dilambangkan energi penghancur. Sedangkan bumi dan air itu energi kebahagiaan, ketenangan, lambangnya. Istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah meluangkan waktu untuk berzikir, istiqomah berbuat baik. Nah, kalau kita bisa istiqomah berbuat baik, terutama meluangkan waktu, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibnu Adam taparrar li ibadati. Hai anak Adam, luangkan waktu untuk ibadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Ini kunci, Pak. Silakan diamalkan, nanti akan terbukti. Kalau nggak terbukti, campakkan saja di sini. Karena ilmu yang paling benar, ilmu yang diamalkan dan terbukti benarnya. Nah, kebenaran itu terbukti apabila kita amalkan. Kalau kita amalkan nggak terbukti, buang saja ilmu itu. Apa itu? Taparrur li ibadati. Luangkan waktu, taparrur, paragha, kosongkan, luangkan waktu. Apa kita luangkan waktu? Beribadah. Beribadah apa? Khususnya setelah ibadah fardu yang 5 waktu, luangkan waktu zikir minimal 1 jam minimal. Kalau bisa 2,5 jam, rata-rata 1 jam atau 2,5 jam, zikir paroh, kosong hati kita. Hati kita kosong kecuali Allah saja. Habis subuh, niat di masjid itikaf sampai terbit matahari, lebih kurang 1 jam 10 menit saja itu. Rutin. Astagfirullah. Yang paling bagus tidak bersuara. Cuma kalau kita pemula sering bersuara dengar telinga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya Allah saja di qalbu kita. Allah, Allah, Allah.
Terserah zikirnya apa. Kalau nggak bertarikat, kalau udah bertarikat, zikir tarikatnya. Luangkan waktu 1 jam hanya Allah saja. Paroh, taparroh li ibadati, paroh. Kosong hati kita, yang ada Allah saja. Ini meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam setengah sebelum subuh, kita ambil 1 jam, 1 jam setengah lagi tahajud, berzikir. Pas dia 2 jam setengah. Ini kalau dilakukan selama 40 hari, amalan selama 40 hari itu nanti dia menyatu ke diri kita. Amalan itu menyatu setelah 40 hari. Maka nanti kalau kita lakukan ini demi Allah, silakan buktikan. Amla sadraka ghinan, maka kepenuhi dadamu, hatimu dengan kekayaan. Ini yang tak dipunyai banyak orang Islam Indonesia. Malas, zikir saja setengah jam aja udah nggak kuat. 10 menit udah gusak-gerusuk. Bagaimana ruhani zikir gusak-gusuk 10 menit? Minimal 1 jam atau 2 jam setengah. Nabi itu sholat tahajud Allahu Akbar, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Setelah An-Nisa, Al-Maidah. Dapatlah 5 juz setengah. Berapa juz itu? 5 juz setengah. 1 juz setengah jam, berarti 2 jam setengah. Kata Aisyah, Nabi SAW rukuknya panjangnya sama dengan baca Qur'annya, berdirinya 2 jam setengah. Sujudnya sama panjangnya dengan berdirinya 2 jam setengah. 7 jam setengah Pak, kalau kita logikakan. Kenapa? Kalau kita nggak lakukan itu, ruh kita nggak dicas, nggak ada energi zikir. Energinya, energi hidupnya itu ada di zikir itu. Kalau kita nggak lakukan, baterai kita lobet. Baterai Bapak lobet 1 harian nggak bisa pakai. 1 harian nanti dia lupa sama Allah. 1 harian dia tidak tenang karena energinya di zikir itu. Itu yang dia buat tenang ruhani kita Pak. Maka kalau itu istiqomah kita lakukan, itu energinya bisa sampai malam. Dia kuat sampai malam. Ruhani ini kita pakai. Ruhani ini kita pakai untuk mendengar, melihat, bekerja. Kalau dia nggak dikasih energi, nggak dikasih tenaga, maka dia selalu lupa sama Allah. Itu membuat kita rusak. Tapi kalau kita kasih energi, luangkan waktu ibadah 1 jam, 2 jam setengah, enak zikir sampai tengah malam, hati kita nanti tenang, selalu ingat Allah Ta'ala. Terbiasa dia. Ibarat baterai, HP kita baterainya full, bisa pakai seharian. Maka disebut zikir itu hayyun, menghidupkan. Enak. Setelah kita lakukan 40 hari nanti, amla sadraka ghinan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Kita merasa kaya. Ini modal utama untuk hidup tenang, bahagia. Muncul rasa kaya, rasa cukup. Amla sadraka ghinan, penuhi dadamu dengan kekayaan. Janji Allah ini Pak. Maka kita tidak ada takut masalah rezeki. Yakin, udah berilmu, dikasih Allah hikmah ke kalbu kita itu. Keyakinan. Nah, kalau kita sudah merasa kaya, kira-kira masih mau nggak nipu orang? Nggak mau lagi. Masih mau nggak korupsi? Ngapain korupsi, sudah cukup, sudah melimpah. Dan ketika rohani kita sudah merasa kaya, merasa cukup, ana inda abdi zanni bi, berlakulah hukum semesta, aku sesuai dengan sangka hambaku. Hati kita memancarkan kekayaan, hati kita memancarkan kecukupan, maka semesta menyukupi kita, semesta mengkayakan kita. Itu nggak bisa nggak, memang begitu. Minimal cukup. Maka bahasanya annahu huwa aghna wa aqna. Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi tidak ada kamus fakir, hidup fakir, kesulitan terus-menerus dalam Islam. Nabi sering berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal zillah wal qillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu hidup fakir, hidup serba kekurangan, serba sedikit, serba kekurangan, qillah wal zillah, hina. Nabi tak mau hidup seperti itu, dan Nabi tidak pernah hidup seperti itu. Ya, fakir, serba kekurangan, serba sulit, serba susah, serba kekurangan, itu bahagian dari neraka dunia.
Kecuali kita bisa sabiran alal bala, diberikan kesabaran, tenang, ridho. Maka nanti kita hidup tenang, ridho, ditambah, ditukar Allah dengan kecukupan, tambah lagi. Itulah siklus kehidupan, ya. Maka kalau kita mau merasa kaya, ya harus berspiritual, harus rajin zikir. Jangan seperti orang nih, mohon maaf nih. Wa illa taf'al, kalau kau tidak melakukan ini, kata Allah, tak mau meluangkan waktu, malaktu yadaika syughlan, ku penuhi tanganmu sibuk kerja, habis subuh, bahkan sebelum subuh udah berangkat kerja jam 4, pulang jam 12 malam, dapat uang 1 M 3 hari habis, dapat uang 10 M sebulan habis, dapat uang 1000 M 3 bulan setahun ludes. Gak ada rasa cukup. Walam asudda faqrak, hatimu tidak kujamin rasa fakir itu tidak akan hilang dari kalbumu. Tidak kujamin, kata Allah. Maka lihatlah di Indonesia ini, orang-orang kaya ini banyak hidupnya nggak tenang, nggak merasa kaya, tapi merasa kurang terus menerus. Punya uang 100 M kurang, 1000 M, 1 triliun kurang, 300 triliun jadi orang terkaya di Indonesia, tapi masih rakusnya setengah mati. Rambah hutan Indonesia, ambil lagi sumber daya alam kita sehabis-habisnya. Seberapa banyak bisa dihabisi? Kemarin kata Presiden kita, Menteri Pertahanan, 5.700 triliun lebih bocor. 5.700 triliun. Bayangkan, kemarin yang melarikan Pertamina 1.000 triliun. Kalau dibiarin 1.000 triliun, tahun depan mereka habisi lagi 1.000 triliun. Apa enggak bengisnya hawa nafsu orang itu? Ya Allah, kenapa tidak berspiritual? Hidup dikendalikan hawa nafsu, tidak ada rasa cukup. Laukana wadiyani min zahabin, kalau 2 ladang emas diberikan kepada hawa nafsu anak Adam, apakah dia merasa cukup? No. Labatahu salisa, dia akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamlau jawfi ibn Adam ila turab. Kapan mereka berhenti? Ketika mulutnya disumpal dengan tanah, ketika mati sakaratul maut, baru mereka berhenti. Kalau tidak, budak hawa nafsu ini akan merusak negara kita terus menerus, menumpurkan APBN kita 5.000 triliun, 3.000 triliun, Pak. Yang mereka habisi 5.000 triliun, 5.700, hampir 2 kali lipat APBN. Gak bengis gak manusia seperti itu? Bengis. Kenapa begitu? Gak berspiritual, gak pernah merasa cukup, kalbunya miskin. Maka Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad. Orang kaya itu bukan hanya hartanya banyak, walakinnal ghina ghinan nafsa. Orang kaya sebenarnya di dalam kalbunya kaya, dia rasa cukup, dicukupi Allah, disinkronkan Allah kebutuhannya dengan hartanya. Itulah orang kaya. Tapi kalau punya harta triliunan, ratusan triliun masih rakus, ini miskin, sebenar-benar miskin. Maka kalau kita menjauhi spiritual, jauh dari Allah, jangan berharap negara kita benar, bagus, nggak bisa. Semakin banyak keburukan, semakin banyak keburukan dilakukan, semakin banyak kesulitan hidup yang kita alami. Kenapa? Karena kesulitan hidup berawal dari durhaka. Adam dikeluarkan dari kenikmatan sorga setelah mengikuti perintah iblis, durhaka kepada Allah, memakan buah khuldi. Ketika kita mengikuti langkah-langkah setan iblis, apa langkah setan iblis? Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti hatimu, menjanjikan kefakiran. Jangan kau jujur, jangan kau buat baik, nanti kau hidupmu miskin, sulit, susah nguliahkan anakmu, susah ngasih tanggung istrimu, susah kau nanti, kata setan. Jangan jujur-jujur, embat aja, ambil energi negatif, ngambil kejahatan, keburukan. Semakin berlimpah energi negatif kita, semakin terpuruk kita dalam kejahatan, semakin rusak kita. Ya, wa ya'murukum bil fahsya. Ketika kita menerima bisikan setan, takut dengan kemiskinan, barulah dia ya'murukum bil fahsya, baru dia mudah perintahkan yang keburukan. Ayat yang dibaca imam tadi,
Nangis kita dengarnya. Setelah ayat itu, yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah kepada orang-orang dikehendaki. Kalau sudah dapat ilmu hikmah, kita nggak takut lagi dengan hidup dunia ini, Pak. Nggak takut lagi dengan masalah rezeki. Nggak ada itu janji setan semua. Itu bayangan, kepakiran hidup itu bayangan. Yang ada seperti tak ada, hanya seperti bayangan. Kita kejar, nggak ada dia. Kita pegang juga nggak bisa. Takut-nakuti. Memang kerjaan setan begitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Dia was-waskan dulu kalbu kita, dia takut-takuti. Begitu kita was-was takut, baru dia ya'murukum bil fahsya, baru masuk perintahnya, disuruhnya buat jahat. Tapi kalau kita zikir rajin, tenang, damai, ngerasa cukup kaya, tenang, damai, rasa cukup kaya, tenang, damai, rasa cukup kaya. Setan bingung, nih kawan ini mau disuruh buat jahat gimana? Hatinya tenang aja. Loh, mau disuruh korupsi, dia merasa kaya, cukup, nggak ada keperluan lain. Mau gimana nyuruhnya? Coba pahami bagus-bagus. Gimana nyuruh korupsi? Oh, sudah merasa cukup, nggak ada kekurangan. Orang yang korupsi itu Pak, kena rasa kurang terus-menerus kan? Nah, itulah pentingnya spiritual itu. Ini kalau kita buang spiritual ini, habis kita kan. Nah, itu yang membuat kita rusak. Kita pingin bahagia dunia akhirat, tapi akhlak kita, kelakuan kita lebih buruk dari akhlak orang-orang kafir. Nggak bisa. Orang kafir itu makmur, Swiss makmur, mereka berbuat baik, dibagusinya negaranya, energi positif mereka banyak. Mereka minta sawab dunia. Kalau mereka minta, kami minta hidup bahagia, berkelimpahan di dunia, Allah kasih, karena mereka buat baik. Nah, kita orang beriman, kita minta double bahagia dunia bagi akhirat. Kalahkan dong kebaikan orang kafir, baru dapat double. Kalau kebaikan kita lebih rendah dari orang kafir lebih baik dari diri kita, ya nggak bisa. Kita mau minta bahagia dunia akhirat, tapi akhlak kita lebih jelek dari orang kafir, nggak bisa. Mintanya double, akhlaknya jelek, nggak bisa. Maka kuncinya Pak, banyak aja buat baik. Kalau belum terkabul permintaan kita, banyakin lagi energi kebaikan kita. Itu seperti kita ngumpul uang. Belum cukup uang kita, ya udah tunda dulu. Aku mau beli Kijang Innova, mau beli Ras, mau beli Fortuner, kurang 200 juta lagi. Kumpul lagi uangnya. Berdoa kita minta ini, belum dikasih Allah, kumpul lagi kebaikannya, terus baik. Banyak sedekah, sedekah subuh terus. Caranya hidup itu begitu Pak. Jangan kita dibanyakin dosa, terjun kita ke neraka Pak. Ujung-ujungnya kita sengsara. Yang korupsi uang 1000 triliun bahagia nggak hidupnya? Dikejar-kejar terus kan. Mukanya nggak ada, muka tembok, nggak ada malu. Tersiksa, itu neraka dunia Pak. Kalau belum dapat, banyakin kebaikan, tambah lagi amal. Seperti jemaah kita, setiap habis subuh sedekah 10.000 1 kilogram, 10.000 habis subuh cari orang miskin, 10.000 1 kilogram beras, besok cari lagi, besok cari lagi. Nah, lama-lama diamalkan ini, kaya dia. Amalan kaya itu kan banyak sedekah. Kaya, banyak sedekah, banyak syukur. Nggak ada di dunia ini Pak yang bisa mengimbangi Nabi Sulaiman. Sulaiman itu paling kaya. Kerajaannya, kerajaan langit, kerajaannya meliputi alam manusia, alam jin, alam binatang. Kekayaannya apa yang dia mau ada. Coba cari Elon Musk dibanding Sulaiman, belum ada apa-apanya. Yang paling kaya itu orang soleh. Maka di dalam agama, dalam spiritual semuanya ada. Kalau mau kaya ya tiru Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikan aku 50% kekayaan Nabi Sulaiman. Bilang saja gitu. Tapi banyak buat baik, banyak sedekah, banyak syukur seperti Sulaiman. Dikasih nanti 50% kekayaan kita dari Nabi Sulaiman. Kalau sama nggak bisa, karena Sulaiman sudah nutup diri. Ya Allah, berikan aku kekayaan, kerajaan, mulkan la yambaghi ahadin, yang orang lain sesudahku nggak bisa memilikinya. Dia sudah bilang gitu kan. Dan itu dikabulkan Allah. Ya kita minta 50%, 70% dari Sulaiman. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Tergantung kemana kita arahkan spiritual tadi. Ya, kalau kita minta jabatan tertinggi, silakan buat baik.
ambil jabatan itu dengan buat baik, nanti Allah kasih jabatan sampai kita walistaqamu ala thariqah, kalau istiqamah la asqainahum ma'an daraka, dipuaskan Allah kita nanti. Kalau kita berpendidikan, mau dapat puncak pendidikan, paling tinggi gelar apa? Profesor, silakan. Dapat, kita usahakan saja, dapat Allah kasih. Tergantung kemana kita arahkan spiritual kita itu, Pak. Kemana mau kita, Allah kasih. Jangan Bapak Ibu berpikir Allah itu pelit. Kalau sudah ada rasa pikiran Allah pelit, aduh. Allah itu lebih sayang kepada orang beriman dari ibu kita, mak kita, dari orang beriman, dari dirimu, kata Nabi. Mak kita saja sangat pemurah, apalagi banyak duit, semua dikasihnya ke kita. Allah itu pun begitu. Kalau belum dikasih, ada satu hal, minta saja. Banyakin saja kebaikan. Waktunya dikasih, waktu dibutuhkan dikasih, pasti dikasih sama Allah. Maka tanamkan dalam pikiran kita, dalam qalb kita, Allah itu Maha Pemurah. Coba cari dalam Quran, ada enggak sifat Allah itu pemelit, al-bukhul? Enggak ada. Yang ada Allah itu basit, meluaskan, beri rezeki. Ya, kalau waktu tertentu moksid, bisa menyempitkan. Nah, itu bagi orang-orang yang banyak buat dosa. Dan untuk ujian sebahagian orang beriman, untuk mendidik, mengokohkan kolbu. Bisa jadi kita diuji dengan kesempitan, tapi ujian namanya. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Allah, dekat aja nggak, gimana mau ujian? Aku diuji Allah, loh, sholat aja nggak pernah kok merasa diuji Allah, kan gitu kan? Nah, baik, saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam spiritual ini semuanya ada, gak usah jauh-jauh dari Allah, semuanya ada. Apa yang mau kita minta, mau kaya, contoh Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mau jabatan tinggi, contoh Umar bin Khattab, Khalifah 4, Nabi Sulaiman juga. Nabi Yusuf jadi bendahara kerajaan. Bendahara kerajaan itu kan sama dengan menteri keuangan. Jadi presiden, semuanya ada dalam agama. Jangan jauh-jauh dari agama. Agama ini sudah komplit, apa yang kita mau ada. Tapi memang harus berspiritual supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu saja. Ada yang mau tanya, silakan. Pada para jemaah silakan, bila ada dari Bapak atau Ibu. Ya, dari Bapak Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah ada konsep mati sebelum mati. Dimana dalam hal ini adalah mematikan ego. Supaya tidak terbawa kepada hal yang menyesatkan. Sementara pada saat sekarang ini situasinya kan tidak begitu kondusif. Artinya kalaulah kita diam, itu apakah nanti yang tidak baik itu akan berkembang? Atau kita belajar untuk tidak mengeluh? Apakah itu termasuk juga salah satu cara? Kemudian juga untuk kita zuhud di dalam keinginan. Jadi sebenarnya ingin dan itu halal, tapi kita sendiri melatih untuk tidak melaksanakan. Apakah hal tersebut bisa juga untuk meningkatkan dalaman hati tadi Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mati sebelum mati itu salah satu bentuk zikir mati sebelum mati adalah zikir tahan napas. Karena yang membuat kita hidup itu napas. Sampai nanti kita zikir tak bernapas. Apa ruh? Apakah sebenarnya ruh itu butuh napas? Sebenarnya tidak. Ya, yang butuh napas itu adalah jasmani kita untuk menghubungkan jasmani ke ruh, itulah napas. Maka ketika kita zikir tahan napas di dada, nah itu zikir mati sebelum mati namanya. Ada teknisnya di dalam dunia tarekat. Ketika kita zikir tahan napas di dada, kalau Allah izin, itulah nanti bisa kita ketemu nurani kita, pancaran nurani, guru sejati, macam-macam, ya. Bisa masuk ke ruang hampa atau suwung kalau bahasa orang Jawa, macam-macam dari zikir itu. Itu ada tuntunannya, itu bahasa belajar di tarekat kita.
Yang jelas zikir mati sebelum mati itu sebenarnya kita mematikan diri. Ciri mati itu apa? Ciri mati akal tak berfungsi. Ciri mati yang berfungsi ruh saja, yang merasa ke Allah saja. Ciri mati itu tak bernapas. Nah, itulah dia. Jadi kalau akal sudah tak berfungsi, fana, ke Allah saja tak bernapas. Ashabul Kahfi 309 tahun Pak tidur. Ruhnya keluar, jasadnya awet. 309 tahun. Gimana tuh bisa awet tuh jasad tuh? Enggak mati-mati, enggak hancur. Itu mati kan? Bisa enggak mati sebelum mati? Mereka buktinya mati sebelum mati. Kan mereka mati sebelum mati beneran. Tidur itu ya kayak orang tidur. Itu zikir mati sebelum mati. Kalau bisa kita lakukan ya hidupnya tenang. Itu paling tenang. Makanya Pak zikir ini kalau kita bisa hanya Allah saja. Bapak Ibu, ibadah kosong hanya Allah saja, hati kita sangat berharga di mata Allah. Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, ini kan kita munajat, dialog, bercembu dengan Allah, berhadap-hadapan, merasakan kehadiran Allah. Datang orang lewat di depan, cegah kata Nabi. Bandel lewat lagi, bunuh. Coba bayangkan, kenapa disuruh Nabi dibunuh? Hah? Karena orang ini setan kata Nabi, nggak menghargai waktu orang beriman bermesraan munajat dengan Allah itu sangat berharga. Itu mirip, mohon maaf Pak ya, kalau kita berduaan sama istri kita di kamar, tiba-tiba orang ngetuk, tak tok 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 gitu. Loh, kita masih bercembu sama istri di kamar. Tiba-tiba ada orang masuk kamar kita, jengkel nggak? Ntar aja kita bilang, dipaksanya lagi digedornya pintu kita. Mau kita buka pintu, jedok kepalanya kan, bandel kali ini, ntar aja loh, kan gitu kan. Kira-kira kan begitu Pak. Nah artinya apa? Waktu kita bermesraan dengan istri kita sangat berharga. Waktu kita zikir munajat ke Allah itu sangat berharga, nggak boleh diganggu. Yang ganggu itu cuma setan. Maka orang yang mengganggu orang ibadah sholat itu sudah kerasukan setan, maka suruh bunuh sama Nabi. Nah, itulah menunjukkan betapa berharganya. Kita nggak sadar betapa berharganya taparrul li ibadati, meluangkan waktu untuk zikir ibadah ke Allah ini. Padahal Nabi sudah memberi isyarat, bunuh kalau dia ganggu. Itu menunjukkan berharganya, lebih berharga itu daripada nyawa manusia kan, nyawa setan. Karena dia adalah setan. Itu yang membuat ruhani kita tenang, nyaman hidup, ya. Termasuk zikir mati sebelum mati. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, ya silakan saja. Tapi kalau keinginan kita buruk, kosongkan. Ingin kita ini nggak bagus, keinginan kosong, biasakan kosong, terlatih. Itu yang buat kita tenang. Kalau banyak keinginan hawa nafsu kita, pingin ini itu yang buat susah. Salah satunya, terlalu banyak keinginan hawa nafsu, ya. Baik, itu Pak ya. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, dalam setiap tubuh manusia ini ada energi spiritual. Namun salah satu cara untuk memakai energi spiritual itu adalah dengan zikir tadi itu. Nah, permasalahannya ini kan perlu ilmu gitu. Ya. Ini bagaimana petunjuknya, Prof? Iya. Maka kalau kita mau berzikir, zikir itu bahasanya gini. Zikir itu ada zikir lisan. Boleh diamalkan zikir lisan tadi kan. Lisanan zakiran. Yang dengar telinga kita sendiri supaya enggak ganggu orang. 10 jam sehari dia kan. Astagfirullah, astagfirullah. Amalkan, nanti lama-lama bersih kolbu kita. Sehingga kita bisa musyahadah, menyaksikan Allah. Karena kolbu itu dia tidak bisa menyaksikan Allah kalau enggak dibuka mata ruhnya. Mata hati kita enggak dibuka, enggak bisa dia. Maka Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah berfirman, maka dzabal fuadu ma ra'a, fuad mata hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Ra'a Muhammadun
rabbahu marratain. Ra'a Muhammadun rabbahu bifuadin. Nabi Muhammad melihat Allah 2 kali. Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Jadi zikir itu membersihkan hati supaya kebuka mata hati sehingga kita bisa menyaksikan Allah, yakin kita sama Allah. Nah, silakan diamalkan zikir-zikir sunnah dengan khusyuk kalau kita tidak bertarikat. Ya. Zikir sunnah itu kan banyak, Pak. Tapi dihayati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna alal Islam. Terus baca. Zikir syukurnya dibaca terus. Kalau kita bertarikat nanti diajarkan ulama, kata Nabi gini, khairaz zikri zikil khafi. Zikir terbaik zikir khafi. Zikir khafi itu zikir tersembunyi. Zikir khafi itu bagaimana caranya? Ini kalau kita kaji hadis, kita belum menemukan rincian zikir khafi dimaksud Nabi itu apa. Maka nanti ada hadis-hadis lama, ada dalam dunia tarikat zikir khafi itu zikir ruh, zikir tersembunyi, zikir qalbu, enggak ada suaranya, zikir sir, merasakan kenyataan kehadiran Allah. Itu zikir sir, itu bagian dari zikir khafi. Zikir tersembunyi yang disebut Nabi dengan bahasa global. Nanti kalau kita masuk tarikat kita diajarkan bagaimana zikir ruh, zikir sir. Sampai nanti diajarkan kita bagaimana petunjuk rohani itu datang. Kalau petunjuk rohani itu datang bentuk suara, suaranya ke kolbu kita, berarti itu suara malaikat. Kalau datang petunjuk rohani spiritual itu datang suara, tetapi dia ada sosoknya. Sosoknya itu kelihatan dari mana datangnya, itu jin. Salah. Kalau ada suara, tidak tahu kita dari mana sosoknya, tahu-tahu ada saja depan kita, itu ruh Rabbani, itu tajalinya Allah dari Allah. Kalau dia nggak ada suaranya, dia hanya sir saja, sing. Kalau kita masuk sir, kepahaman. Oh, karena dia sir bentuknya itu dari Allah. Dia nggak ada bentuk rupanya yang ngirim itu. Itu sampai begitu halus kajinya kan. Dan petunjuk dari Allah itu ciri-cirinya hati kita tenang, nyaman. Kalau gerusak-gerusuk, takut, itu dari setan, jin. Itu begitu ilmunya, Pak. Jadi kaji. Karena ulama tarikat dia mendalami itu, maka dia dapat ilmu itu, dikasih Allah petunjuk. Kita kan, makanya mohon maaf nih, agama ini kalau cuma syariat saja, kulit aja, Pak, nggak banyak fungsinya. Maafnya orang yang mengajarkan agama ini kulitnya saja itu lebih kepada itu ajaran Dajjal kalau guru kita bilang. Kenapa ajaran Dajjal? Kalau kita lihat kulit-kulit saja kita jadi materialistis. Kalau materialistis pandangannya dunia saja, jahir saja. Kalau pandangan dunia saja matanya mata satu, Amerika. Duit aja otak, kayak Trump itu, mohon maaf tuh. Trump itu kan otaknya duit aja. Sikit-sikit ngancam Cina, sikit-sikit ngancam, sikit-sikit mau perang. Kerjanya nakut-nakutin aja, itu kan sifat setan, Pak. Nakut-nakutin orang, menyiksa orang, ngancam orang, duit aja pikirannya, itu kan setan, Dajjal. Itu kan energi api semua. Makanya Amerika itu ribut aja, sering anggaran deadlock, masyarakatnya demo banyak. Kenapa? Ya energinya api. Kehidupan Islam tidak seperti itu. Dari situ kan kita bisa baca, ini wataknya watak api, watak Dajjal. Maka ajaran agama kalau yang dilihat jahil-jahilnya saja, akhirnya kita menjadi Dajjal, ngikut Dajjal, Pak. Makanya pengikut Dajjal itu siapa? Orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij? Karena mereka melihat agama hanya di tenggorokan, nggak nyampe ke kolbu. Beragama sampai tenggorokan. Tenggorokan apa? Luman lisannya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat, baca hadis. Sampai di sini, Pak. Enggak masuk kemari. Itu pengikut Dajjal. Makanya hati-hati kalau agama ini dihilangkan spiritualnya enggak banyak manfaatnya, Pak. Karena inti dari semua agama itu spiritualnya. Ruhaninya, jiwanya, perjalanan ruh, ma'rifatnya. Paham kita sehingga kita mau berbuat baik. Tumbuh keyakinan kalau aku buat jahat pasti dapat yang jahat, pasti dapat yang buruk. Gak berani kita. Semesta itu bekerja. Allah perintahkan semesta ini bekerja dengan hukumnya. Gak akan ada, Pak, orang buat baik dikasih jahat buruk sama Allah. Gak ada. Gak akan ada, Pak, orang buat jahat dikasih baik sama Allah. Gak ada.
Maaf-maafnya, kalau kita masih punya keyakinan gitu kan berarti kita nganggap Allah itu seolah-olah goblok. Ternyata Tuhan ini goblok ya. Masa aku buat jahat, korupsi dikasih kebaikan, dikasih kebahagiaan? Kan begitu bahasa perbuatan kita, Pak. Walaupun tak kita sebutkan, kolbu kita kan ngomong gitu. Karena kita merasa korupsi itu buat kita bahagia, senang, mewah, segala macam. Apa mungkin Allah berikan kepada kita kebahagiaan, kedamaian dengan kejahatan? Gak mungkin. Gak akan mungkin. Masa Allah membalas atau bolak-balik, yang baik kasih buruk, yang buruk kasih baik? Gak mungkin lah, bolak-balik. Gimana logika berpikir kita gitu? Kita aja gak sebodoh itu, masa kita anggap Allah lebih bodoh dari diri kita? Gak mungkin, Pak. Makanya hidup ini buat baik saja. Nanti Bapak akan temui yang baik-baik saja. Hidup kita dimudahkan saja. Hidup kita seperti surga, nyaman saja. Seperti gak ada masalah. Karena memang dalam pandangan kolbu kita nanti, kalau kita memandang dengan Allah dan Rasulnya, dunia ini gak ada masalah. Dalam pandangan orang masalah, kita bisa sabar, tenang aja sabar, nggak ada masalah. Sabar kita dapat pahala dari sabar. Diberikan nikmat rezeki, kita orang lain bermewah-mewah, ketawa ketiwi ke apa misalnya, sombong-sombong, kita nggak tenang aja, daman, enak, nikmati terus. Dapat kita pahala syukur. Jadi sabar baik, syukur baik, jadi nggak ada masalah kan? Kalau kita sudah punya ilmunya, sudah ngamalkannya, jadi semuanya jadi enak. Sabiran alal bala, syakiran alal ni'am. Itulah hidup, itulah surga. Tidak ada masalah. Sama orang masalah, sama kita nggak masalah. Enak nggak hidup gitu, Pak? Enak kan? Enak, damai. Itulah Islam sebenarnya. Dan itu bisa kita terima kalau kita buat baik aja, spiritualnya bagus, terus buat baik saja. Hindari energi negatif, hindari keburukan. Nanti yang datang dekat ke kita baik-baik saja. Dan kita akan merasa mudah, dimudahkan hidup. Baik, sekira itu aja Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dibantu kita Allah istiqomah. Nanti kita peroleh itu ketika kita istiqomah minimal 40 hari. Karena amalan mendarah daging ke diri kita menyatu setelah 40 hari. Ketika dia menyatu baru dia menghasilkan karomah. Ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kita tutup dengan doa ringkas. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, dosa diri kami, dosa anak istri, keluarga kami, suami kami ya Rahman. Bimbing qalbu kami, bimbing hati kami, bimbing perjalanan hidup kami agar senantiasa dekat denganmu, senantiasa taat, senantiasa Engkau ridho ya Allah, sampai kami kembali kepadamu dalam keadaan dimuliakan, dalam keadaan diridho ya Rahman ya Rahim. Istiqomahkan kami dalam keimanan, ketakwaan, kebaikan ya Allah. Berikan kami kemudahan, kekuatan rohani ya Allah. Rajinkan kami beribadah. Kuatkan kami meluangkan waktu untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, meluangkan waktu untuk ibadah kepadamu ya Allah. Penuhi hati kami dengan rasa cukup, rasa kekayaan dan respon. Jadikan alam semesta ini merespon qalbu kami dengan memberikan kemudahan-kemudahan, dengan memberikan kecukupan atau kekayaan kepada diri kami ya Allah. Kekayaan yang kami syukuri, keberlimpahan yang kami nikmati dan kami syukuri, karena Engkaulah pemberi segala-galanya ya Allah. Di balik segala sesuatu itu ada Engkau. Engkaulah penciptanya ya Rahim. Engkaulah penguasa segalanya ya Rahman Rahimin. Di dalam liputanmu, dalam genggamanmu, dalam kekuasaanmu lah seluruh isi langit dan bumi ini ya Allah. Engkaulah maha kuasa, Engkaulah yang maha kaya, Engkaulah yang merajai segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.